Saya Erwin Gunawan, NIM saya 1811065. Saya akan melanjutkan teori dari kelompok 10, yaitu teori saya adalah bentuk pengendalian intern terhadap transaksi penjualan kredit dan bentuk pengujian substansi transaksi penerimaan kas. Yaitu saya akan menjelaskan tentang pengendalian intern terhadap transaksi penjualan kredit. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap siklus ini, auditor harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem yang berjalan serta berusaha memperoleh keyakinan apakah sistem pengendalian tersebut memang benar-benar dilaksanakan dalam operasi transaksi penjualan kredit. Dalam teori ini terbagi menjadi 3, yaitu catatan dan dokumen kunci dalam siklus pendapatan. Yang kedua adalah fungsi yang terkait, dan yang ketiga adalah resiko pengendalian. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu catatan dan dokumen kunci dalam siklus pendapatan, yaitu dokumen-dokumen maupun catatan akuntansi yang pada umumnya digunakan guna membentuk suatu pengolahan informasi akuntansi yang memadai. Lalu fungsi yang terkait yaitu terbagi jadi beberapa poin, yaitu pertama penerimaan pesanan dari pelanggan, yaitu pesanan dari pelanggan diterima oleh bagian penjualan. Yang kedua adalah persetujuan kredit. Ini fungsinya adalah memberikan persetujuan terhadap kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Yang ketiga adalah penanganan penjualan barang, yaitu kebijaksanaan umum mengenai penanganan penjualan, melarang pengiriman ataupun pengeluaran barang dari gudang tanpa disertai dengan pemerintah penjualan yang disetujui. Yang selanjutnya adalah pengiriman barang. Fungsi ini menangani proses pengiriman barang-barang yang dipesan para pelanggan. Lalu penagihan, yaitu fungsi ini menangani pembuatan invoice beserta pengiriman kepada pelanggan. Dengan kata lain, bagian yang menangani aktivitas billing merupakan kegiatan penagihan kepada para pelanggan. Penagihan ini akan dilakukan oleh bagian dengan terlebih dahulu menghentikan semua barang telah terkirim kepada pelanggan. Tagihan hanya untuk barang-barang yang benar-benar telah terkirim dan harga-harga telah disetujui oleh pejabat atasan yang berwenang. Selanjutnya adalah pencatatan penjualan. Fungsi ini adalah pada bagian akuntansi yang bertugas melakukan pencatatan secara formal terhadap transaksi penjualan. Fungsi pencatatan dipisahkan dari fungsi operasional agar tercipta pengawasan intern yang memadai. Lalu yang ketiga, risiko pengendalian. Untuk memahami terhadap munculnya risiko pengendalian, auditor harus merujuk 3 langkah, yaitu mengidentifikasi kemungkinan salah saji. Yang kedua, mengidentifikasikan pengawasan yang dapat melindungi dan mendeteksi terhadap salah saji, dan yang ketiga memperoleh pembuktian terhadap pengujian pengendalian kemungkinan yang dapat diperhitungkan terhadap risiko pengendalian transaksi penjualan kredit. Oke, selanjutnya adalah pengujian substansi transaksi penerimaan kas, yaitu transaksi penerimaan kas terbentuk karena adanya operasi penjualan tunai dan pelunasan utang dari para debitur. Sumber penerimaan kas perusahaan juga dapat berasal dari berbagai transaksi non-operasional, misalnya pada penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan penerimaan bunga deposito. Teori ini terbagi juga menjadi 3, yaitu pertama catatan dan dokumen yang umum, yang kedua adalah fungsi yang terkait, dan yang ketiga adalah pemahaman terhadap pengendalian intern penerimaan kas. Yang pertama-tama adalah saya akan menjelaskan tentang catatan dan dokumen yang umum. Dalam sistem penerimaan kas terdapat beberapa dokumen ataupun catatan yang pada umumnya digunakan membentuk sistem pengolahan informasi akuntansi yang memadai. Dokumen maupun catatan akuntansi tersebut yaitu remittance advice, yaitu dokumen yang dikirim kepada pelanggan bersamaan dengan invoice penjualan yang akan dikembalikan bersamaan dengan pembayaran. Yang kedua adalah release, adalah daftar penerimaan kas yang diterima melalui surat pos. Di Indonesia pengiriman melalui pos tidak lazim.
Yang ketiga adalah cash count sheet, yaitu daftar uang tunai dalam register kas yang digunakan untuk mencocokkan total penerimaan dengan pita yang tercetak dari register kas. Yang selanjutnya yaitu daily cash summary, adalah laporan yang berisi total penerimaan kas yang dibuat oleh kasir penerimaan kas untuk digunakan mendepositokan uang dan cek yang diterima pada suatu hari. Selanjutnya adalah validated deposit slip, yaitu daftar yang disiapkan oleh penerima setoran dan dicap oleh bank yang berisi tanggal setoran dan jumlah setoran yang diterima oleh bank. Oke, gitu aja. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait. Fungsi ini terbagi menjadi penerimaan setor tunai, yaitu proses transaksi penerimaan kas mengandung risiko yang tinggi. Dan mengingat selama proses penerimaan uang tunai ini sangat mudah berpindah tangan. Oleh karena itu, dalam penanganan transaksi penerimaan kas diperlukan adanya seperangkat prosedur yang dapat menjaminkan keamanan uang dan yang diterima serta pencatatan transaksi penerimaan kas tersebut. Yang kedua adalah setoran uang tunai ke bank. Alternatif setoran dari para pelanggan dilakukan secara langsung ke bank apabila daerah pemasaran cukup luas seperti Indonesia. Biasanya perusahaan semacam ini membuka rekening pada beberapa bank yang berfungsi sebagai pengumpul setoran dan dari para pelanggan. Selanjutnya adalah pencatatan penerimaan. Fungsi pencatatan bertugas melakukan pencatatan semua transaksi penerimaan uang tunai dan melakukan posting ke jurnal penerimaan kas. Poin ketiga adalah pemahaman terhadap pengendalian intern penerimaan kas. Auditor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar transaksi penerimaan kas. Untuk memperoleh pemahaman tersebut dilakukan dengan mengajukan kuesioner pengendalian intern terhadap transaksi penerimaan kas. Semua pertanyaan tersebut harus didokumentasikan dalam suatu kertas kerja. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam semuanya.